Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, kemarin saya iseng untuk mengetes Google dengan memasukkan beberapa keyword untuk mendapatkan respon seberapa cepat Google merespon apa yang saya cari. Pertama, saya memasukkan keyword surga. Kemudian respon dari Google adalah 51.400 artikel yang ditemukan dalam kurun waktu 0,48 detik. Selanjutnya saya masukkan kata kunci kedua, yaitu neraka. Google pun merespon dengan memberikan 29 juta sekian artikel tentang neraka, lengkap dari definisinya, penghuninya, apa saja yang terkait tentang neraka, dan semua hal tentang neraka disajikan oleh Google. Kemudian selanjutnya saya mengetikkan kata kunci bahagia. Google pun merespon dengan memberikan 81 juta artikel terkait dengan bahagia dalam kurun waktu 0,58 detik. Dan terakhir saya memasukkan kata kunci derita, dan Google merespon dengan 29.300 artikel dalam kurun waktu kurang lebih 0,44 detik. Dari 4 kata kunci tersebut, total ada 133 juta artikel yang disajikan oleh Google dengan rata-rata waktu untuk mencarinya 0,50 detik saja. Ini suatu yang luar biasa. Ketika kita memasukkan kata surga, maka akan direspon dengan berbagai artikel tentang surga. Ketika kita memasukkan kata kunci neraka, Google pun memberikan suggestion artikel-artikel yang berisi tentang neraka. Pun demikian halnya dengan bahagia dan derita. Itu Google yang buatan manusia. Hati kita sejatinya merupakan search engine yang super canggih, yang jauh lebih canggih dari sekedar Google. Hati kita dapat memberikan lebih banyak suggestion dengan waktu yang jauh lebih cepat dari Google. Misal ketika kita mengetik dalam hati kita, membisikkan dalam hati kita kata bahagia, maka secara otomatis hati kita akan merespon dengan memberikan berbagai alternatif, berbagai ide, berbagai pemikiran, berbagai hal tentang kebahagiaan, sangat cepat dan sangat banyak. Pun ketika kita memasukkan atau mengetik kata derita di hati kita, maka otomatis hati kita pun akan memberikan berbagai suggestion, berbagai macam hal terkait dengan derita. Dan ini jauh lebih cepat dari Google. Artinya apa? Artinya kita harus berhati-hati ketika kita menyiratkan sesuatu di hati kita, karena apapun yang kita siratkan, apa yang kita tulis, apa yang kita inginkan di dalam hati kita, pasti akan direspon oleh hati kita dengan hal apa yang kita inginkan. Sebuah pelajaran yang sangat menarik, karena ketika kita salah mengetikkan, ketika kita salah memasukkan kata kunci di dalam hati kita, maka boleh jadi kita akan mendapatkan respon yang negatif dari hati kita. Ingat, ada sebuah dalil yang sangat populer bahwa Allah tergantung prasangka hambanya saja. Ketika hambanya berprasangka baik, maka itu yang akan terjadi, dan ketika hambanya berprasangka buruk, itu pula lah yang akan terjadi. Dan itu prasangka itu terletak di hati kita.
Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah dengan menyiratkan perasaan tidak baik, dengan menyiratkan perasaan negatif, maka itu yang akan terjadi dengan kita. Sebaliknya, ketika kemudian kita berpikir positif, berasa positif, menyiratkan hal-hal yang positif, maka insya Allah dan pasti itu yang akan terjadi. Untuk itulah pentingnya kita belajar hati, untuk menata agar di hati kita hanya tersirat hal-hal yang baik saja, hanya tersirat hal-hal yang positif saja, hanya tersirat prasangka yang baik saja. Karena itulah yang insya Allah pasti akan terjadi dengan kita. Bagaimana caranya kemudian kita menjaga hati kita dari perasaan-perasaan negatif? Zikrullah adalah salah satu metode terbaik yang bisa kita lakukan untuk memberi filter, memilah dan memilih artikel-artikel, kata-kata kunci yang akan kita ketikkan, yang akan kita siratkan ke dalam hati kita. Zikir melatih hati kita untuk senantiasa berpositif dan selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah. Zikir mengeliminasi, menghilangkan, menafikan hal-hal yang negatif. Ketika di hati kita ada rasa sesal, ada rasa kesal, ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa kecewa dan benci, dengan zikir kemudian kita kikis rasa-rasa negatif ini, kita eliminasi rasa-rasa negatif ini, sehingga yang tersisa di hati kita adalah rasa-rasa yang positif saja. Di hati kita akan kemudian tersisa rasa sabar, rasa syukur, rasa bahagia, rasa cinta, rasa kasih, rasa dermawan, yang dengan inilah kemudian hati kita akan menjadi hati yang senantiasa berpositif, berkutub positif, dan berprasangka positif kepada Allah. Dengan energi positif inilah kemudian hati kita menggerakkan jasad kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Ketika di dalam hati kita berisi energi positif, maka kata yang keluar dari mulut kita pun kata-kata yang baik. Mata kita pun pandangannya teduh. Apa yang kita ketik, apa yang kita tuliskan dalam status kita pun tidak akan pernah berbuat atau berbau provokatif, karena sumbernya selalu positif. Karena itu jangan abaikan hati kita, jangan kemudian kita mengacuhkan hati kita, karena dari hati kitalah kemudian akan menjadi search engine yang akan menampilkan apapun yang kita cari, apapun yang kita rasakan. Maka dari itu, pastikan kita hanya menyiratkan rasa positif di dalam hati kita. Kita hanya menyiratkan rasa syukur, rasa sabar, rasa cinta, rasa kasih, dan itulah yang akan terjadi kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.